Shalom, tetap optimis di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, meneruskan perenungan kita hari Senin. Maka hari Selasa ini perenungan kita melanjutkan tentang bagaimana kita lepas dari teror masa lalu. Tetap dalam konteks Yusuf di dalam Kejadian pasal 45. Sebelum kita memulai perenungan ini, saya mau mengajak kita tenangkan hatimu dan kita berdoa. Tuhan, berotoritaslah bagi setiap kami. Sehingga firman-Mu yang kami renungkan ini Tuhan, membuat hati kami itu menjadi tenang, pikiran kami tidak berat lagi. Tuhan yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, saya akan melanjutkan ini di dalam kebenaran firman Tuhan, Kejadian 45 ayat yang kedua. Ketika di ayat yang pertama kemarin kita sudah renungkan, Yusuf mengizinkan bahwa orang di dalam istana itu suruh keluar karena dia mau bertemu dengan saudaranya. Kemarin kita sudah renungkan bahwa yang pertama Tuhan menyertai, yang kedua adalah dia tidak lagi menjadi seorang pendendam. Nah, poin yang berikutnya saudara, supaya kita lepas dari teror masa lalu atau dari beban masa lalu itu di ayat yang kedua. Di ayat yang kedua Yusuf berkata demikian, firman Tuhan berkata demikian. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Ini hal yang menarik sekali saudara. Karena seorang yang bernama Yusuf, kita tahu punya latar belakang yang tidak mudah. Mungkin saudara bilang, Pak, saya punya latar belakang berat. Enggak, Yusuf ini lebih berat. Dijual, dituduh berzina, dan kemudian masuk dalam sumur dan segala macam saudara, selama kurang lebih 13 tahun mengalami sebuah tekanan. Nah, ketika dia ada dengan keluarganya di dalam satu ruangan dan akhirnya Yusuf tuh menangis dengan keras-keras. Saudara tahu apa yang terjadi dalam konteks ini, ayat ini, yaitu apa? Orang yang mau lepas dari tekanan masa lalu, dia akan berekspresi dengan apa adanya. Yusuf bernangis keras-keras karena dia tidak mau menyimpan sesuatu yang begitu kuat. Maka kita penting sekali saudara, sebagai anak-anak Tuhan kita, yaitu apa? Berani saudara untuk mengekspresikan perasaanmu, emosimu dengan cara yang elegan dan penuh hikmat. Yusuf menangis dengan keras-keras, artinya dia tidak mau menahan beban itu dalam diri dia. Jadi ingat baik-baik. Kalau memang engkau mau menangis, ya silakan engkau menangis. Ada saat yang engkau nangis, engkau nangis. Ada saat yang engkau ketawa, ya engkau ketawa. Jangan saatnya ketawa kamu nangis, ayo gila. Jangan saatnya engkau nangis kamu ketawa, udah mulai gila. Tetapi ekspresilah sesuai dengan konteks saat itu. Jadi ketika engkau bisa menangis, engkau bisa meluapkan perasaanmu, di saat itulah ada kelegaan yang luar biasa. Sehingga ketika teror itu masa lalu itu mengingatkan tentang ketika engkau difitnah, ketika engkau dijual, ketika engkau dianiaya, ketika engkau dibuang ke sumur dan segala macam, engkau tidak akan lagi mengingat lagi saudara. Engkau melupakan semua itu. Karena kenapa? Engkau sudah mengekspresikan dengan emosimu. Engkau boleh menangis, engkau boleh berteriak, engkau boleh marah, tapi yang tidak boleh jadi batu sandungan. Karena kalau marah yang terlalu berlebihan jadi batu sandungan. Marah yang tidak menjadi batu sandungan. Nah, ini penting sekali. Dan emosimu tertata dengan baik. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, jangan simpan dalam hatimu. Nanti jadi penyakit. Jangan membuat pikiranmu jadi berat. Nanti jadi penyakit. Engkau harus mengekspresikan itu dengan baik. Nah, perenungan kita pada hari ini mau mengajarkan kita itu apa? Untuk saudara berani berekspresi dengan bebas, tapi tidak menjadi syak bagi banyak orang. Biarlah perenungan firman Tuhan ini menjadi satu dasar bagi kita untuk kita tidak mau terintimidasi dengan masa lalu kita. Ingat baik-baik, kalau kamu mau menangis, kamu bisa menangis. Saatnya kamu ketawa, kamu bisa ketawa. Tapi tertatalah dengan baik, karena ada Tuhan yang telah menyertai saudara. Saya mau berdoa buat saudara sekalian. Tuhan tolong kami, kalau hati kami berat, pikiran kami berat, hari ini kami diingatkan Tuhan untuk mengekspresikan dengan bebas. Tetapi dalam tuntunan roh Allah yang ada dalam hati kami.
Karena kami ini bukan orang yang kuat, kami orang yang lemah. Tapi ketika kami lemah, kami justru dikuatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu berkati setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, ingat tetap optimis, jaga kesehatan, dan ingat selalu Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.